Halo semuanya, kan Jonathan bersama teman aku Alin Cirawonda. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai rangkaian arus AC. Selamat mendengarkan. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih jauh tentang apa itu yang ada dalam AC dan sebagainya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari si AC ini sendiri. Jadi kata lain dari AC adalah arus bolak-balik, di mana arus listrik dengan tegangan yang berubah-ubah secara periodik. Umumnya itu arus AC ini berbentuk gelombang sinusoida, yang dimana memungkinkan pengaliran energinya secara efisien, seperti pada gambar di layar. Selanjutnya adalah perang antara arus AC dan DC yang diperankan oleh si Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Nah, jadi pada abad ke-19 itu, si Thomas ini dikenal sebagai salah satu tokoh utama di mana dalam pengembangan listrik arus seara atau DC. Thomas ini berhasil membangun jaringan listrik pertama di New York City dengan menggunakan sistem DC. Meskipun si DC ini berhasil digunakan untuk penerangan dan mesin-mesin pada saat itu, namun si DC ini memiliki keterbatasan dalam jarak transmisi yang jauh dan kehilangan energi yang besar. Kemudian pada abad yang ke-20, tokoh lain muncul. Tokoh ini bernama Nikola Tesla. Dia memperkenalkan sistem listrik arus bolak-balik atau AC. Si Tesla ini berhasil mengembangkan generator AC yang mampu menghasilkan arus listrik dengan tegangan tinggi, namun kemudian diturunkan tegangannya dan menggunakan transformator untuk didistribusikan jarak jauh. Sistem AC yang dikembangkan oleh Tesla ini memungkinkan transmisi listrik pada jarak yang jauh dan dengan kehilangan energi yang lebih kecil dibandingkan dengan energi listrik DC. Jadi meskipun awalnya terjadi persaingan antara sistem DC yang dimana dia dipromosikan oleh si Edison dan sistem AC yang dikembangkan oleh Tesla, namun pada akhirnya sistem AC yang berhasil mendominasikan dalam distribusi listrik pada skala yang sangat besar karena keunggulannya dalam transmisi jarak jauh. AC kemudian menjadi standar untuk sistem tenaga listrik yang digunakan hingga pada saat ini. Nah, selanjutnya ada perbedaan arus AC dengan DC. Nah, jadi yang pertama dari arus DC, jadi arus DC ini arus listriknya bergerak dalam satu arah. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Selanjutnya mengalir dari sumbu positif ke negatif. Lalu arus atau tegangannya itu konstan terhadap waktu. Dan juga arah arusnya akan berubah jika kutub baterainya berubah. Nah, untuk yang arus AC itu mengalir secara bolak-balik. Bisa dilihat pada gambar yang di kanan. Terus juga saat arus atau tegangannya mencapai nilai maksimum, kutubnya akan berubah terus-menerus. Yang terakhir itu memiliki gelombang sinusoidal yang ada yang gambar yang membentuk frekuensi. Selanjutnya adalah alasan dari penggunaan AC. Jadi yang pertama, si AC ini mudah untuk diubah-ubah, di mana tegangannya itu menggunakan transformator dibandingkan arus listrik DC yang dimana dia tidak mudah untuk diubah-ubah karena tegangannya itu dihasilkan oleh satu generator. Terus yang kedua, kemudahan dalam pengendalian. Nah, AC ini lebih aman untuk distribusi daya karena AC lebih mudah dikendalikan dan diinterupsi jika terjadi gangguan. Sedangkan si DC ini lebih sulit untuk diinterupsi
sehingga akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi. Terus yang ketiga adalah efisien transmisi jarak jauh. Nah, AC ini sangat efisien untuk digunakan dalam mentransmisikan energi dari jarak jauh dibandingkan dengan listrik DC, yang dimana ketika diterapkan tegangan tinggi akan terjadi sebuah kerugian daya yang besar ketika sumber daya energi atau generatornya itu berada jauh dari sumber beban. Selanjutnya jelaskan mengapa listrik dari pembangkit listrik ditransmisikan dengan tegangan. Kita ambil contoh listrik dengan daya 20 MV mengirimkan listrik ke kota dengan jarak 1 km. Kita misalkan hambatan kawatnya itu 2 ohm. Jadi untuk yang belum tahu nih, jadi biasanya itu pembangkit listrik itu menghasilkan tegangan sebesar 22 kV. Dan itu tidak langsung dialirkan, melainkan dinaikkan dulu tegangannya menggunakan trafo sampai 230 kV. Nah, di perhitungan ini kita mau melihat perbandingan keuntungan jika dinaikkan tegangannya dengan yang tidak dinaikkan. Kita mulai dari yang dinaikkan tegangannya ya. Kita dialirkan listrik yang ditransmisikan itu tegangannya sebesar 230 volt. Nah, untuk arusnya ini kita menggunakan rumus daya pertegangan. Nah, dayanya itu kita menggunakan yang 20 megavolt itu jika diubah itu menjadi 20 dikali 10 pangkat 6 watt. Selanjutnya untuk tegangannya itu kita menggunakan yang 230 kV menghasilkan arus sebesar 87 ampere. Nah, selama transmisi tadi terjadi itu ada daya yang hilang. Nah, daya yang hilang itu bisa dicari dengan rumus daya sama dengan I kuadrat per R. Tadi kan I-nya kan sudah kita temukan kan 87 kuadrat kan dikali hambatannya itu sebesar 2 ohm. Menghasilkan daya yang hilang sebesar 15 kW. Nah, untuk mencari kerugiannya itu kita harus mencari juga daya yang hilang dalam sehari. Jadi rumusnya itu hasil daya yang hilang itu dikali waktu dalam sehari, yaitu dikali 24 jam menghasilkan 360 kWh. Jadi kita misalkan nih dalam sehari itu misalnya PLN itu jual per 1 kWh itu sebesar Rp1.000. Jadi bisa kita hitung kerugiannya itu dalam sehari itu sebesar 360.000. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan yang jika tidak dinaikkan tegangannya, melainkan langsung dialirkan pada tegangan 22 kV. Nah, kita mencari arusnya dulu dengan rumus yang sama, daya per tegangan didapatkan hasil 910 ampere. Untuk mencari daya yang hilang, kita kalikan 910 kuadrat dikali hambatan, didapatkan 1.656.200 watt atau 1,7 kali 10 pangkat 3 kilowatt. Nah, daya yang hilang dalam sehari itu, jika di total itu menghasilkan sebesar 41 dikali 10 pangkat 3 kilowatt hour. Nah, jika 22 kilovolt langsung dialirkan, jika dihitung-hitung daya yang hilang itu dalam sehari misalnya kita pakai dengan harga yang sama, jika per 1 kWh-nya itu dinilai Rp1.000, maka kerugiannya itu dalam sehari itu sangat besar, nilai 41 juta. Nah, karena itu lebih menguntungkan untuk memproduksi listrik yang bisa dinaikkan tegangannya.
maka menguntungkan jika menggunakan listrik AC. Nah, untuk penerapannya ini salah satu itu kayak tadi transformator. Jadi transformator itu atau trafo adalah suatu alat dengan prinsip kerja yang bisa mengkonversi arus bolak-balik ke arus listrik searah dengan memindahkan tegangan tenaga listrik arus bolak-balik yang terjadi pada dua lilitan kawat atau lebih dari induksi elektromagnetik. Prinsip kerja dari trafo membuat alat ini menjadi salah satu yang diunggulkan daripada peralatan lain. Jadi dari arus AC ini kami dapat merefleksikan dalam konteks Kristen yang dimana dengan pengalaman arus listrik ini kami dapat belajar untuk selalu bersyukur atas berkat dan kemurahan yang telah Tuhan berikan. Kita juga bisa melihat sebagaimana suatu bentuk penyediaan yang telah Allah berikan kepada kita terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam 1 Tesalonika 5:18 ini tertulis bahwa syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala situasi. Jadi melalui listrik AC yang terus mengalir dan memberi kita kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah diberikannya. Dengan mengucap syukur atas berkat listrik AC, kita juga bisa menjadi lebih sadar akan kemurahan Allah dalam menyediakan segala yang kita butuhkan. Ini juga menjadi peluang untuk kita memperluas pandangan kita tentang kasih Allah yang tidak pernah atau tak terhingga. Jadi melalui pengalaman dengan listrik AC ini, kita diajak untuk selalu mengucap syukur kepada Allah atas kemurahan dan penyediaannya yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita merasa bahwa hal itu memang sudah ada, ataupun itu karena memang udah Allah baik, tapi terkadang kita harus selalu mengucap syukur karena kasih Tuhan itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Demikian yang dapat kami bagikan, kiranya apa yang telah kami presentasikan dapat menjadi berkat buat semuanya. Terima kasih.